aku ucapkan selamat atas keberhasilan kalian naik ke kelas 11. Tentunya semua ini adalah berkat kerja keras kalian di dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Tetapi ingat bahwa tantangan dan rintangan pada saat nanti kalian di kelas 11 itu akan lebih besar dan akan lebih berat. Untuk itu, Bapak harapkan kalian harus tetap semangat untuk senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas kalian di dalam belajar. Dan juga kalian harus senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan agar kalian mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Baik, dalam awal pertemuan materi PKN ini pada kelas 11, Bapak akan mengajak kalian untuk menelaah, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di dalam materi ini, yang pertama akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah makna hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum kalian memahami apa itu hak asasi manusia, maka alangkah lebih baiknya kalian perhatikan fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, semua orang dilarang untuk melakukan menghilangkan nyawa orang lain atau nyawa diri sendiri. Apabila ini terbukti, maka dia akan dihukum. Yang kedua, setiap negara atau setiap bangsa, dia tidak ingin hidup dijajah. Sehingga pada saat dia dijajah, maka dia akan berusaha untuk berjuang meraih kemerdekaan, untuk melepaskan penjajahan. Yang ketiga, setiap manusia di dunia ini tidak ada satupun yang ingin hidup sengsara, sehingga dia ingin bekerja keras untuk mencapai agar dia hidup lebih sejahtera. Nah, kalau kalian melihat ataupun menelaah fakta-fakta tadi, maka akan kita simpulkan bahwa yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya, yang pertama adalah hak hidup. Yang kedua adalah yang namanya kebebasan, hidup bebas. Yang ketiga adalah yang namanya manusia itu tidak lepas dari yang namanya keinginan untuk hidup bahagia atau sejahtera. Nah, fakta-fakta ini adalah merupakan sesuatu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Karena apabila manusia tidak memiliki ketiga hal tersebut, maka manusia itu tidak mempunyai atau manusia itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang sempurna. Contoh katakanlah, misalnya, yaitu kebebasan. Pada saat bangsa Indonesia sedang dijajah oleh penjajah, maka masyarakat Indonesia itu hidup dalam keadaan susah. Mereka itu dipaksa bekerja tanpa harus dibayar. Seperti ibaratnya itu yang namanya hewan piaraan. Hewan piaraan di pekerjaan tapi tidak dibayar. Nah, pada saat manusia hidup seperti itu, maka ibaratnya manusia itu tidak seperti manusia seutuhnya. Dengan demikian, lalu apa sih makna dari hak asasi manusia itu sendiri? Baik, kita akan bahas apa itu hak asasi manusia. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di dalam pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan, dan merupakan anugerah yang harus dihormati, yang harus dilindungi, dan harus dijunjung tinggi oleh negara. Artinya apa? Bahwa hak asasi manusia itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan dari semenjak dia lahir. Karena ini adalah merupakan hak ataupun anugerah, maka ini sifatnya suci. Karena sifatnya suci, maka itu harus dihormati, harus dijunjung tinggi, dan harus dilindungi. Oleh siapa? Tentunya oleh negara dan oleh siapapun, baik itu manusia, masyarakat, ataupun pemerintah.
Nah, hak asasi manusia itu harus senantiasa dijunjung tinggi dan harus dilindungi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua adalah menurut Jane Matterson. Menurut Jane Matterson, bahwa yang namanya hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia semenjak lahir, dan tanpa adanya hak tersebut maka manusia tidak akan hidup sempurna. Nah, ini menunjukkan artinya bahwa yang pertama, hak asasi manusia adalah hak yang alamiah yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Jadi ini bukan karena dikasih oleh orang atau siapapun, tapi ini adalah merupakan melekat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Makna yang kedua, artinya bahwa ini adalah sebagai alat indikator untuk melihat bahwa apakah manusia itu hidup dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang sempurna sesuai dengan kodrat atau harkatnya. Itu terlihat dari apakah hak asasi manusia tersebut dia punya atau tidak. Selanjutnya yang kedua adalah makna kewajiban asasi. Namun sebelum memasuki makna kewajiban asasi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau kalian melihat dari gambar tersebut, ini adalah merupakan peristiwa yang menggambarkan tentang bahwa setiap manusia di samping mempunyai hak asasi juga mempunyai kewajiban. Contoh, kalian sebagai anak, tentunya di dalam keluarga, di dalam sebuah rumah tangga, kalian mempunyai kewajiban, yaitu membantu orang tua, membersihkan rumah, dan lain-lain. Anda sebagai seorang pelajar juga mempunyai kewajiban, yaitu apa? Kalian harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Juga kewajiban untuk belajar dengan yang sungguh-sungguh. Misalnya kalian di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat pun kalian mempunyai kewajiban yang sama, yaitu kalian harus mentaati, yaitu menghormati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian juga kalian sebagai warga negara. Di dalam negara kalian juga mempunyai kewajiban, yaitu kalian juga menghormati ataupun melakukan peraturan-peraturan yang ada di dalam negara. Misalnya kalian naik kendaraan sepeda motor harus memakai helm. Misalnya kalian juga harus membayar pajak. Ini adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam setiap manusia. Dengan demikian, maka secara sederhana, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, makna dari kewajiban asasi adalah kewajiban yang terdapat dalam setiap diri manusia atau kewajiban dasar yang ada pada setiap diri manusia. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa kewajiban dasar merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat ditegakkannya hak asasi manusia. Karena memang antara hak asasi dan kewajiban asasi itu saling berkaitan. Dua-duanya saling berkaitan, mempunyai hubungan kausalitas, sebab akibat. Yaitu apabila hak itu tidak dipenuhi, maka dia tidak akan mendapatkan kewajiban. Nah, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Besar harapan kalian mampu memahami apa yang sudah Bapak uraikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam Pancasila.